Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi bersama saya Imra Piliang dalam acara Obsesilu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita kedatangan tamu yaitu anggota KPU Kabupaten Pasaman, Bapak Eria Chandra, selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Politik dan Partisipasi Masyarakat serta Sumber Daya Manusia di KPU Kabupaten Pasaman. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita berbicara terkait dengan kesiapan KPU Kabupaten Pasaman menghadapi pemilu 2024, terutama di bidang sosialisasinya serta pendidikan politiknya. Nah, selamat siang Bang Erik. Selamat siang Pak Imra Piliang. Gimana hari ini Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke Bang, pada siang ini kita akan bincang-bincang nih terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Pasaman menghadapi pemilu 2024. Nah, Abang selaku divisi salah satunya sosialisasi, sejauh mana sih persiapan atau sosialisasi seperti apa yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pasaman menghadapi pemilu 2024 ini? Oke, terima kasih sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kita dari KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan sosialisasi. Jadi ketika di launchingnya hari pemungutan suara, kita sudah melakukan nonton bersama nonton bersama di melalui akun KPU RI. Juga kita sudah melakukan peluncuran tahapan yang kita juga mengundang stakeholder terkait. Kemudian kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat melalui media-media sosial kita bahwasanya hari pemungutan suara itu untuk pemilu 2024 itu 14 Februari 2024. Kemudian ketika tahapan sudah diluncurkan, berarti 20 bulan sebelum hari H itu 14 Juni kemarin sudah dilakukan peluncuran atau launching tahapan. Berarti dengan sendirinya kita sudah memulai melakukan sosialisasi. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita akan melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait, khususnya di Bawaslu kita akan melakukan sosialisasi dan artinya kita akan berkoordinasi dengan Bawaslu, kemudian pemerintah daerah bahwasanya tahapan sudah dimulai dan kita akan mengasihkan tahapan dan mohon dukungan dari stakeholder terkait tentang kesiapan kita penyelenggara dalam melaksanakan tahapan demi tahapan, sehingga nanti dukungan dari semua pihak akan kita harapkan bagaimana mewujudkan pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan tersosialisasikan. Itu mungkin Pak. Oke Bang, apa saja itu yang disosialisasikan? Apa saja yang kita sosialisasikan? Yang kita sosialisasikan yang pertama adalah tahapan-tahapan. Kan ada, ketika diluncurkan tahapan, ada tahapan per tahapan Contohnya tahapan pemutakhiran data pemilih itu bermulai 20 Oktober nanti sampai dengan Juni 2024 Oktober Juni 2023 itu sudah mulai kita sosialisasikan. Kemudian apa saja? Contohnya pendaftaran peserta pemilu. Otomatis kan nanti ada namanya, nanti kita akan melakukan verifikasi. Apa saja kerja kita di tahapan demi tahapan, kita sampaikan kepada masyarakat. Ternyata hari ini kita melaksanakan pemutakhiran data pemilih loh gitu. Maka kita menghimbau kepada masyarakat agar masyarakat yang belum terdaftar di dalam DPT, daftar pemilih tetap, agar mendaftarkan diri bisa melalui datang ke KPU ataupun juga semacam belangko yang ada di kecamatan, kemudian bisa di download di aplikasi Lindungi Hakmu. Oh, ada aplikasinya Bang ya? Lindungi Hakmu. Nah, itu aplikasi bisa kawan-kawan pemilih, teman-teman sahabat Bawaslu bisa download melalui aplikasi Play Store. Itu namanya Lindungi Hakmu.
Kalau dulu kan lindungi hak pilihmu. Ya. Nah, lindungi hak pilihmu. Kalau sekarang lindungi hakmu. Jadi nanti bisa saja nanti kawan-kawan atau seluruh masyarakat Kabupaten Pasaman yang belum terdaftar bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi itu. Gitu. Nah, ini juga semacam himbauan atau sosialisasi. Kemudian dengan kita mensosialisasikan hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, minimal masyarakat sudah tahu bahwasanya perhelatan kita itu di 14 Februari 2024 nanti gitu. Sehingga masyarakat tahu jadwalnya. Sehingga masyarakat juga bisa nanti berpartisipasi di hari itu, dan juga seandainya ada keperluan-keperluan yang bisa direncanakan bisa diundur ketika 14 Februari itu. Dan juga pemerintah juga menetapkan tanggal 14 Februari itu nanti akan menjadikan hari libur gitu secara nasional, karena di situ hak konstitusi warga menggunakan haknya di hari pemungutan suara itu. Nah, kalau sehubungan dengan apa tadi kan pendidikan pemilih ya Bang ya. Ya. Nah, kalau pendidikan pemilih ini kegiatan seperti apa yang dilakukan oleh KPU Bang? Jadi pendidikan pemilih. Jadi pendidikan pemilih ini kita melakukan pendidikan kepada pemilih. Ya. Berarti orang yang sudah terdaftar di dalam daftar pemilih, bagaimana mereka menggunakan hak suaranya di TPS. Bagaimana hak politiknya itu tidak hangus. Contohnya ketika mencoblos, bagaimana cara mencoblos yang baik begitu. Bagaimana suaranya tidak hangus di TPS gitu. Bagaimana cara memilih, contohnya memilih presiden dan wakil presiden gitu. Yang baik itu nanti di sana diberikan. Jadi tentunya diawali dengan penyadaran masyarakat itu bahwasanya kedaulatan tertinggi itu ada berada di tangan rakyat ya, atau masyarakat gitu. Jadi dengan adanya pendidikan pemilih ini, kita mengharapkan pemilih menjadi pemilih cerdas. Bukan otomatis ketika intimidasi atau disuruh-suruh baru mereka memilih, tapi bagaimana pendidikan pemilih ini melakukan sebuah penyadaran dalam artian memberikan semacam kesadaran bagi masyarakat, sehingga mereka dengan sadar bahwasanya mereka mempunyai hak politik atau hak pilih yang dilindungi secara konstitusi gitu. Jadi mereka dengan mudahnya memberikan hak pilihnya di TPS tanpa ada intervensi dari pihak manapun begitu. Nah Bang, partisipasi masyarakat ini kan dalam pemungutan nantinya itu kan ditentukan dari sekarang ini Bang. Ya. Jadi seberapa besar kuat sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu kan menentukan nanti berapa partisipasi masyarakat ketika di hari H nanti. Nah, harapannya nih partisipasi masyarakat ini dari pemilu atau pilkada sebelumnya ini. Ya. Bagaimana ini harapannya? Harapan kita tentunya partisipasi pemilih untuk Kabupaten Pasaman ini akan harapan kita meningkat. Ya. Karena di pemilu 2019 kemarin kan kita mencapai 81%. Jadi banyak faktor sebenarnya ketika calon mensosialisasikan, kemudian KPU juga mensosialisasikan. Jadi semua elemen memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut, sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk menggunakan hak suaranya gitu. Hak suaranya, sehingga sosialisasi ini berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Nah, tentu ini kan awal bagaimana biar meningkatkan partisipasi pemilih ini kan berhubungan dengan data pemilih nih Bang. Ya. Nah, sekarang data pemilih ini setiap pemilu ini yang jadi masalah. Apalagi sekarang ini ketika kita tahu di Capil sekarang ada sistemnya SIA terpusat itu, ketika kita agak sedikit susah mengakses data di Capil, orang Capil begitu juga. Ya. Nah, bagaimana ini solusinya ini? Ya. Jadi data pemilih ini ya masih banyak yang beranggapan ada data anomali, gitu kan, data yang pemilih yang sudah mati hidup kembali ketika pemilih gitu kan. Ini kan terjadi dalam
pada pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi bagaimana strategi KPU dalam menangkis isu-isu yang negatif ini? Kita melakukan namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini salah satu indikatornya itu. Kenapa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan atau di-launching atau dibuat semacam program nasional? Ini bagaimana memelihara data pemilih ini supaya terupdate terus gitu. Jadi tentunya dukungan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman dalam hal melakukan saran perbaikan dari data pemilih kita gitu. Data pemilih kita sehingga nanti ada semacam masukan. Contohnya ada masyarakat yang meninggal. Jika ada masyarakat yang meninggal, otomatis kan nanti dia TMS di DPT kita. Jadi kita update 1 kali 1 bulan, tiap bulan sebenarnya. Sebelum masuk tahapan pemutakhiran data pemilih ya. Jadi kita sudah memulai ini di 2021 kemarin, data pemilih berkelanjutan ini gunanya merawat data pemilih ini gitu. Nah, bagaimana kendalanya dengan SIAK terpusat? Nah, sebenarnya SIAK terpusat ini kan bagaimana KPU RI dengan jajarannya ini kan bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal catatan sipil, ya. Jadi nanti mereka turunkan namanya DP4, data agregat pendudukan namanya. Jadi data pemilih inilah yang kita rawat terus. Jadi sumber kita itu memang adalah data pemilih yang sudah dilakukan pada pemilu sebelumnya maupun pilkada. Nah, ini yang kita rawat terus. Kemudian ketika ada masukan dari DP4 dari data kependudukan contohnya, ada pemilih tambahan atau pemilih yang sudah meninggal. Nah, jadi kita cross check lagi di DPT kita. Oh ya, sudah kita tindak lanjuti apa belum gitu. Kalau sudah kita tindak lanjuti ya kita biarkan saja ya. Kita lanjuti begitu. Nah, kalau kesiapan dari segi SDM ya Bang untuk pemilu 2024 ini? Ya. Kesiapan SDM tentunya sangat menentukan ya, sangat menentukan dalam suksesi penyelenggaraan pemilu 2024. Tentunya kita di KPU Kabupaten Pasaman secara internal sudah siap dalam hal melaksanakan tahapan demi tahapan. Kemudian tentunya kita harus didukung dengan badan ad hoc dan namanya PPK, PPS, dan KPPS. Ya. Jadi badan ad hoc ini memang di dalam tahapan kan nggak ada itu perekrutan badan ad hoc. Nah, sebenarnya kan ini kan tahapan persiapan. Termasuk dalam tahapan persiapan. Kalau yang PKPU 3 kemarin itu adalah PKPU tahapan penyelenggaraan. Jadi tahapan persiapan ini kita menyiapkan SDM kita, perekrutan PPK, panitia pemilihan kecamatan, perekrutan panitia pemungutan suara di tingkat nagari gitu. Kemudian KPPS di tingkat TPS gitu. Nah, kesiapan ini dalam rancangannya kita akan memulai di Oktober nanti 2022 ini. 2022 Oktober. Ya, jadi memang kesiapan ini nanti ketika sudah kita umumkan, nanti kita harapan masyarakat agar berpartisipasi dalam hal penyelenggaraan pemilu gitu. Tentunya dalam kesiapan SDM di tingkat bawah ya. Nah, Bang, ini mengantisipasi dari kejadian pemilu 2019 terkait SDM di tingkat bawah KPPS. Kan 2019 ini banyak ini KPPS yang meninggal dunia. Ya. Bagaimana ini persiapan KU-nya terkait SDM ini? Ya. Kita dapat bocoran sebenarnya dari KPU RI ya, tentang rapat pimpinan KPU provinsi kemarin, dapat bocoran ya. Jadi bagaimana cara untuk mengantisipasi itu, tentunya terkait masalah usia. Jadi informasi walaupun belum diundangkan ya. Jadi kalau pemilu pilkada 2020 kemarin itu kita 60 tahun maksimal. Jadi ketika ada peserta kita, badan ad hoc kita yang di atas 60 itu dia tidak bisa ikut dalam panitia penyelenggara gitu. Nah, informasi yang kita dapatkan itu batas
usia maksimal itu adalah 50 tahun. Jadi batas minimal itu 17 tahun dan maksimalnya 50 tahun. Ini salah satu strategi ya, bagaimana kita mengurangi contohnya ada petugas kita yang kelelahan, mungkin karena faktor usia. Ya, faktor usia juga sangat menentukan ya fit atau tidak fitnya panitia di bawah gitu. Kemudian tentunya terkait masalah dua periodisasi. Jadi ketika periodisasi ini ada dua periodisasi. Kalau seandainya pemilu 2 kali dilaksanakan, dia juga mengikuti panitia itu pada pemilu yang bersamaan. Untuk pemilu berikutnya dia tidak bisa ikut lagi. Begitu juga hanya 2 periode. 2 periode. Jadi 2 periode ini dihitung ketika pemilu dan pilkada 1 periode. Ya. Kemudian masuk pemilu dan pilkada lagi 1 periode, itu dihitung 2 periode secara berturut-turut gitu. Nah, ini juga salah satu strategi bagaimana kita tidak mengkader penyelenggara di tingkat bawah begitu. Oke, Bang. Jadi secara keseluruhan KPU terutama di SDM sudah siap lah Bang ya menghadapi pemilu 2024 ini. Ya, sudah siap. Sudah siap ya. Nah, oke Bang. Terakhir mungkin bagaimana closing statement lah. Ya. Atau harapan kita terhadap pemilu 2024 ini. Ya. Pemilu 2024 ini memang masih lama ya. Jadi memang butuh persiapan yang sangat ini. Ada 3 elemen yang sangat berpengaruh dalam pemilu ini. Ada penyelenggara, ada peserta, kemudian ada pemilih. Ketiga komponen ini adalah komponen yang sangat saling keterkaitan. Ketika pemilihnya tidak ada, maka siapa yang menggunakan suara gitu. Jadi maka kita menghimbau kepada masyarakat, mari kita bersama-sama menggunakan hak konstitusi kita untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif kita baik di tingkat provinsi, RI maupun kabupaten. Jadi mari kita gunakan hak suara kita di TPS nanti gitu. Kemudian mari kita awasi dalam artian tahapan demi tahapan, bukan otomatis kan bukan Bawaslu aja gitu. Jadi mari semua pihak bergandeng tangan dalam hal suksesan pemilu 2024, karena suksesi ini adalah suksesi kita bersama. Kita hanya dari penyelenggara hanya melaksanakan, dan juga masyarakat juga sebagai pemilih ya yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi, juga kita harapkan ada sinergisitas ya bagi saling mendukung sehingga tujuan kita bersama dapat tercapai. Bagaimana suksesnya pemilu 2024 ini dapat terlaksana dengan baik, jujur, adil, kemudian tanpa ada intervensi dari pihak manapun, sehingga betul-betul mengeluarkan hasil pemilu-pemilu yang profesional dan berintegritas. Itu mungkin Pak. Oke Bang, terima kasih Bang telah hadir, telah bersedia diskusi pada di acara Obsesi Lu Bawaslu Kebersamaan pada siang hari ini. Ya. Sekali lagi terima kasih Bang. Oke sahabat Bawaslu, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.